Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Ini sebentar, ini harus geser dulu karena nggak kelihatan di IG. Oke, baik kita mulai ya. Ini kita udah berapa ya? Hari Jumat nggak update, Senin nggak update gitu. Karena memang marketnya seperti itu ya. Daripada diupdate nggak ada yang dibicarakan juga ya buat apa kan? Ya. Nah oke, hari ini kita mau update apa? Ini hari ini sebenarnya ya, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Jadi kalau memang marketnya lagi lesu darah begitu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kan kita mau mau nggak mau harus mengikuti market kan. Nggak bisa kita memaksakan bahwa oh, kalau marketnya jelek maka gue harus bikin dia bagus atau gue harus tetap ada di dalam trading gitu kan bahwa yang menunjukkan bahwa gue ini trader profesional dan lain sebagainya nggak seperti itu kan ya. Itu tidak kita lakukan daripada lu menyumbang uang buat market yang lagi berdarah-darah gitu, market directions kita yang sedang berdarah-darah gitu ya lebih baik kita menghindar dulu kan ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Apakah pada saat market jelek udah kita nggak ngapa-ngapain, terus habis itu pada saat market bagus baru kita nongol? Peluang untuk kita untung, peluang untuk kita meraih keuntungan di market yang bagus itu jelas itu akan jauh lebih besar dibandingkan pada saat market lagi jelek. Ya, nah karena itulah ini sering mungkin sudah sering teman-teman dengar saya ngomong ini ya. Kalau lu punya sumber penghasilan dari tempat lain, jangan ditutup karena market tidak selamanya akan ada di pihak kita. Ya, market tidak selamanya akan ada di pihak kita. Jadi kalau seandainya sekarang market lagi berdarah-darah, kemudian oke lah lu bilang sekarang usaha juga lagi sepi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Minimal lu masih punya misalnya usaha lagi sepi sekalipun sesepinya usaha lu tetap masih bisa mendapatkan uang untuk makan kan. Ya, jadi istilahnya put bread on the table itu tetap masih akan ada dibandingkan dengan kondisi kalau lu trading 100% trading for living di 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 indeks harga saham gabungan misalnya ya. Nah, apa yang lu mau put on the table? Berarti lu mau nggak mau harus pakai modal lu kan? Ya itu tidak disarankan sama sekali karena modal itu memang sudah dari awal kita pisahkan karena ini adalah uang bebas kan. Ya, jadi karena itulah makanya ini mungkin adalah saat dimana apa ya kata-kata ini harusnya bisa menjadi eh, apa ya reminder buat teman-teman. Ya, jadi saya sih berharap adalah saat market lagi jelek lu remind oh iya 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 gitu. Nanti kalau market lagi bagus lu berubah lagi, pengen lagi menjadi trading for living gitu ya. Ya, itu satu. Kedua, kita kan tidak selamanya, ya, tidak 24 jam, tidak dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu ada di depan monitor. Ya, kalau lu seorang scalper, oke lah, gitu ya. Tetapi kalau lu bukan seorang scalper, lu adalah swing, lu adalah position, lu punya banyak sekali waktu untuk melakukan hal yang lain. Ya, daripada lu cuma menonton doang, ya, cuma membuang-buang waktu yang berharganya lu cuma buat ngelihatin pergerakan itu ya, order book ya dan lain sebagainya. Lebih baik lu mencari sesuatu yang lebih lebih apa ya, lebih berguna, lebih bermanfaat yang bisa memberikan apa ya, tambahan kepada kantong lu. Ya karena saya sudah ngalamin hal itu, makanya saya bisa berbicara hari ini seperti itu. Ya, oke. Nah, yang tiga, saya mau mungkin mumpung market lagi jelek-jelek seperti ini ya, teman-teman bisa melihat kata-kata saya mungkin yang lebih powerful dibandingkan kalau market lagi bagus ya. Ya, lu lihat peran yang namanya katalis. Ya, peran yang namanya katalis dan sentimen dalam sebuah pergerakan harga. Ya, lu lihat peran itu. Oke. Selama ini mungkin kalau teman-teman lihat framework kita, katalis itu kan kita taruh di pondasi banget. Ya, kenapa? Karena itu adalah alasan di mana si gajah itu mau stay, mau ada di dalam emiten tersebut, mau melakukan akumulasi, mau berada tetap di dalam emiten tersebut, ya itu alasannya. Karena dia butuh alasan, dia butuh katalis itu. Ya, orang bilang sentimen dan lain sebagainya. Katalis ini apa sih? Katalis ini kalau teman-teman mungkin sering berhubungan dengan apa ya kimia ya, itu adalah sebuah apa ya
kita bilangnya zat ya atau apa gitu ya yang memberikan reaksi, yang memberikan reaksi terhadap apa ya sesuatu gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kalau itu kimia kan ya, kalau teman-teman lihat di dalam trading itu berarti apa? Ada alasan. Ada alasan terjadi pengumpulan barang, ada alasan terjadi pergerakan pada harga. Nah, kita butuh katalis itu. Tanpa katalis itu, lu tau lah pergerakan harga itu berarti harga yang semu-semuan. Kita udah pasti ya mencoba untuk menghindari hal-hal seperti itu. Dia cuma bergerak tanpa sebab itu. Ya. Nah, pada saat pergerakan tanpa sebab itu, sering kan oh, teman-teman juga sering memberikan itu ya. Memberikan apa ya? Memberikan excuse ya bahwa oh ini karena kita belum tahu aja sebabnya. Oke, ya. Nah, karena itulah makanya beberapa layer kita tambahkan dalam analisa kita. Di situ ada analisa fundamental, ya. Jadi kalau kalau lu udah bicara mengenai fundamental, kita kalau misalnya punya katalis nih, nggak mungkin kan? Ya, bukan nggak mungkin ya. Akan sangat mustahil kalau emiten yang tidak mampu menangkap katalis itu, ya tidak mampu menangkap katalis itu, malah akhirnya dimasuki oleh atau diakumulasi oleh gajah. Bener nggak? Kalau lu nggak punya kemampuan nih, ya lu kita kita pribadi aja lah. Lu nggak punya skill, lu nggak punya skill untuk ngurusin pajak misalnya, ya. Ada nggak tiba-tiba orang bilang, tolong tolong dong itu apa urusin pajak saya, bagaimana ya pajak saya? Mungkin nggak seperti itu. Lu nggak punya skill seperti itu, tiba-tiba ada yang datang suruh lu ngurusin pajak. Kan sangat, sangat tidak mungkin ya. Ya kan? Atau lu bukanlah montir. Ya, lu bukanlah montir, lu nggak ngerti tentang mesin-mesin kendaraan. Tiba-tiba ada orang yang minta lu betulin mobil karena dia ngogok dan lain sebagainya. Mungkin nggak seperti itu? Ya, udah pasti sangat tidak mungkin kan. Nah, kalau lu lihat korelasinya ke dalam saham gitu ya, tiba-tiba saham itu bergerak karena katalis ini. Padahal dia tidak punya kemampuan itu. Nah, kemampuan ini bagaimana cara kita membacanya? Ya, berarti kayak kita mau nggak mau harus melihat dari fundamental kan? Ya, memang kalau ya kita nggak bilang kita menjadi investor ya. Kalau lu harus belajar tentang oh PBV lah, PER lah, apa harga wajar lah dan lain sebagainya. Kita nggak bicara soal itu. Teman-teman udah tahu lah ya rasio-rasio yang kita pegang. Oke, nah kalau dia punya kemampuan, ya pasti katalis ini akan berdampak pada emiten itu. Ya, nah kenapa kita butuh katalis itu? Di saat market lagi jelek-jelek seperti ini, teman-teman lihat ya saham-saham yang mungkin sudah pernah kita bahas selama ini, bagaimana reaksinya dia? Ya, dia cukup bertahan ya. Yang sering kita sebut sebagai stronger than the market. Ya, market turun sudah -2, -3, ya dia tiba-tiba cuma ngebest doang di daerah situ. Atau ya dia nggak kemana-mana, atau mungkin oke lah dia punya dia mengalami taking profit. Tapi itu kita udah tahu bahwa memang ada fase seperti itu di mana dia atau apa ada saat di mana dia melakukan taking profit seperti itu. Gitu ya. Nah, itu semua kita lihat ya, kenapa dia bisa stronger than the market? Kenapa saham-saham emiten-emiten itu bisa stronger than the market? Karena alasan untuk melakukan akumulasi yang dilakukan oleh gajah itu masih ada di situ. Jadi katalisnya itu masih utuh. Ya ambil contoh, contoh sederhana. Kemarin kita sebelum ini kita membahas tentang bagaimana persiapan kita dengan TAPG. Ya, TAPG, oke? Nah, kita udah ngomong TAPG itu sebelum ada pergerakan 2 hari ini. Ya, memang katalis itu kan tambah ini ya, tambah kenceng B40 akan ada di 2025, B50 akan ada di 2026. Ya, artinya kebutuhan untuk CPO buat campuran solar itu akan sangat-sangat tambah besar. Karena kalau dia udah B40 berarti campuran CPO ke dalam biodiesel adalah 40%. Nah, kalau dia B50 berarti akan membutuhkan 50% CPO untuk dicampur dengan 50% solar. Ya, artinya apa? Kebutuhan CPO ini dalam negeri itu akan besar sekali. Akan sangat besar ya dan dibandingkan dengan sekarang itu sekarang 30%. Oke, sekarang 30%, kalau dia sampai B50 berarti akan ada tambahan 20% lagi kebutuhan. Jadi kalau kita boleh bilang sampai nanti B2026 kebutuhan CPO dalam negeri itu akan bertambah hampir 2 kali lipat ya dari saat ini.
Jadi kalau saat ini anggaplah contoh ya, kita butuh 100 juta ton misalnya per tahun. Berarti nanti 2026 akan ada tambahan 40% lagi. Ya, hampir setengahnya lagi. Jadi hampir ada 100 tambahan misalnya tambahan sekitar 90 80 ton ya, teman-teman tinggal cek lah nanti di Google ya. Nah, artinya apa? Ini sebuah katalis untuk saham-saham CPO kan. Ya, apalagi kalau emiten itu, kalau teman-teman kerjaan PR, dan teman-teman tahu bahwa emiten itu adalah pemasok untuk campuran biodiesel. Ya jelas kita akan mencoba untuk nangkap saham itu selama mungkin. Betul nggak? Ya. Nah, karena itulah makanya teman-teman lihat ya, siap saham-saham mana saja yang yang apa ya yang menyalurkan CPO kepada Pertamina itu yang gede-gede. Ya kita bisa lihat kayak misalnya ada SMAR, ada DSNG, ada TAPG. Ini yang saya tahu. Ya, ini yang saya tahu. Ini yang lain-lain saya nggak kerjain lagi. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ini adalah yang terbesar DSNG dan TAPG. Oke, nah ini kalau teman-teman udah lihat, ini dampak dari katalis itu udah gede. Kemarin kalau nggak salah saya udah kasih PDF-nya kan ya. Ya, jadi step by step-nya itu ada sekitar 10 step. Ya, ada 10 step. Kalau sampai akhirnya teman-teman step ke 10 pasti jurnal kan, ya. Itu 10 step, 10 langkah lu melakukan analisa. Jadi pasti kalau lu sampai lompat-lompat ya pasti ada yang kelewat gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah dapat panduan kan langkah-langkahnya kan. Nah, lu udah bisa step by step melakukan analisa itu. Teman-teman akan sampai kepada satu konklusi, satu kesimpulan kalau gajah itu mungkin akan melakukan yang namanya em, akumulasi pada saham tersebut karena katalis ini. Ya, nah sekarang tinggal waktu kapan kita masuk. Ya, kalau kapan kita masuk ya pasti kita lihat ke teknikal kan, ya. Tetapi ini langkahnya harusnya udah cukup jelas ya. Ya, karena itu udah bener-bener udah apa ya, sudah digodok, sudah kelar lah. Ya sudah kelar ya teman-teman tinggal print out aja itu. Kalau perlu teman-teman cetak ya karena kalau di print out terus habis itu fotokopi ya. Jadi setiap kali lu mau melakukan analisa itu ya 3 lembar itu. Ya 3 lembar itu lu lakukan step by step. Jadi nggak mungkin lagi ya apa ya saya sangat-sangat berharap ya ke depannya teman-teman nggak dikit-dikit nanya. Karena udah nggak perlu nanya lagi. Kalau lu ngerjain PR, lu udah tahu gitu loh. Kalau gue masuk ke dalam sebuah emiten, gue udah tahu alasannya. Oke, ya. Nah, alasan apa yang teman-teman kerjakan ini mungkin bisa jadi subjektif, mungkin bisa jadi disetujui oleh market. Ya, karena itulah makanya di tengah-tengah itu sebelum lu masuk itu akan ada namanya perhitungan risk management dan money management kan. Ya, itu untuk melindungi kita. Udah selesai gitu. Jadi kalau misalnya lu kerjain PR, langkah-langkah ini lu kerjain, maka lu akan dapat kalau seandainya salah, lu udah tahu itu adalah kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan kerugian yang kecil, ya. Nah, tapi kalau itu benar, nah lu minimal ya lu bisa dapat keuntungan-keuntungan yang besar. Oke? Nah, jadi teman-teman ya, di video kali ini ya, di kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai katalis itu. Nah, pentingnya katalis itu kalau lu udah ketemu katalis, kita baru bisa apa yang ngambil step ke atas kan. Ya kalau lu katalis aja nggak punya, ngapain lu analisa sampai ke fundamental, ke teknikal segala macam buat apa? Ya kan? Ya itu apa ya kita bilang ya, membuat waktu kita ya nggak sia-sia gitu loh. Daripada lu analisa semua ya sekarang udah ada 1.000 saham di Bursa Efek Indonesia. Kita nggak mungkin lihat teknikalnya sampai seribunya kan. Cuman untuk melihat ada nggak ya saham yang bisa kita trading hari itu, ya kan? Ya. Nah, kalau memang apa ya langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah ya katalis itu. Makanya kenapa kita selalu menitik beratkan pada katalis itu. Itu kan jadi pondasi lu untuk langkah selanjutnya. Kalau nggak ada katalis, ya sudah lu nggak usah ke atas. Nggak usah analisa fundamental, nggak usah lihat emiten-emiten mana, nggak usah lihat technical, nggak perlu ngatur-ngatur risk money management, nggak perlu kan? Ya, begitu ada katalis, itu adalah saham-saham yang perlu diperhatikan.
Ya, kemarin kita bicara mengenai katalis dalam negeri saja, karena di luar negeri kita ya itu semua serba tidak pasti nih sekarang. Ya, itu kita mesti tunggu sampai Januari, sampai udah pergantian kepemimpinan, udah Trump udah menjabat. Nah, kita lihat keanehan-keanehan atau apa ya, manuver-manuver dari Trump itu nanti akan seperti apa ya. Oke, nah karena itulah, karena di luar tidak pasti, kita lihat ke dalam negeri. Ya, katalis itu kan udah kita paparin. Ada berapa? Ada 8 apa ada 8 apa 9 ya. Kita bisa lihat kayak swasembada energi. Swasembada energi aja teman-teman bisa pecahin banyak-banyak di situ. Kita lihat kayak swasembada energi di situ kita berkaitan dengan CPO kan, biodiesel ya, ada pengurangan untuk import buat BBM solar. Ya, karena itulah makanya mereka butuh meningkatkan kadar CPO ke dalam biodiesel. Ya, jadi ya itu sebuah katalis sendiri ya. Nah, kalau katalis itu lu merasa udah terlalu agak usang gitu ya. Padahal sih belum sih. Kita lihat TAPG juga setelah dia koreksi itu udah waktunya untuk kembali lagi bergerak ya. Kemudian habis itu kita bisa lihat ada pengaktifan untuk sumur-sumur tua. Ya, di situ udah pasti kita akan lihat ada kontraktor-kontraktor gitu ya, ada kebutuhan-kebutuhan untuk pipa-pipa dan lain sebagainya. Itu teman bisa perhatikan karena ini jelas masih belum mulai sama sekali. Bahkan kalau teman-teman baca ya, banyak sekali berita-berita beredar yang mengatakan bahwa ini banyak sekali kontrak-kontrak yang tadinya sudah di apa ya sudah dilelang dan dia sudah menangkan kontrak itu, tapi sumur itu atau daerah eksplorasi itu masih belum dikerjakan sama sekali. Ya, jadi ya teman-teman tinggal ikutin ini berarti pasti akan ada titik berat dari kebijakan pemerintah untuk hal-hal seperti itu. Kenapa nggak dikerjakan? Perlu butuh insentif atau seperti apa? Nih, teman-teman akan lihat ya. Daerah-daerah sekitar perminyakan itu biasanya pasti akan karena perhatian pemerintah itu ke situ, itu pasti ada banyak sekali kebijakan-kebijakan insentif-insentif yang pasti nanti akan digelontorkan untuk menggenjot hal itu. Ya. Dan kita lihat ya, kayaknya gerak cepat sekali ya, ini dalam 100 hari pemerintahan ini cukup ini ya. Kita lihat ya apa ya cukup set gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk bicara mengenai swasembada energi, kita masih bicara mengenai bioetanol. Karena kan lu mau kurangin juga kan ekspor apa import-import bensin ya. Karena bensin itu sampai sekarang kita nggak bisa memproduksi sendiri, jadi kita masih import dari luar. Nah itu bioetanol. Bioetanol sekarang yang mungkin yang sedang digalakan itu adalah dari tebu. Ya, nah, tapi kemarin kita udah dapat satu berita kalau TBLA itu kelihatannya belum akan menggarap bioetanol ya, kelihatannya ya. Ya, wah, jadi teman-teman jadi tinggal cek. Tapi ini adalah lu bisa breakdown itu dari satu katalis yang namanya swasembada energi. Belum lagi kita bicara mengenai EBT, energi baru dan terbarukan, di mana Presiden Prabowo sudah ngomong ya kalau dia akan mempensiun dinikan untuk banyak sekali PLTU itu katalis. Ya, katalis ini artinya di situ ada likuiditas yang akan mengalir ke dalam katalis-katalis emiten-emiten yang terdampak pada katalis itu. Ya, kalau belum lagi kita bicara mengenai swasembada pangan. Ini ada nggak ya emiten-emiten yang akan terdampak pada swasembada pangan? Program makan siang bergizi, ya itu kita udah lihat lah, itu udah lama lah ya. Kemudian kita masih punya namanya program 3 juta rumah. Ya, kita masih punya PPN 12%. Ada nggak yang terkena dampak? Ya, dampaknya negatif. Ada nggak yang kena dampak positifnya? Ya, kalau dia dampak negatif, itu adalah sebuah katalis yang perlu kita hindarin misalnya. PPN 12% itu minggu depan akan diumumkan jadi apa enggak. Kalau sampai itu jadi, ya kita udah tahu lah ya, di situ pasti retail pasti akan terpengaruh, kemudian habis itu properti pasti akan ada pengaruhnya, ya. Mungkin akan terjadi deflasi semakin rendah yang namanya daya beli, ya, dan banyak banyak sekali yang kita bisa lihat. Tapi kalau kita udah tahu katalis yang negatif, ya udah kita berarti nggak perlu harus melototin misalnya kayak misalnya era MAPI ya Ramayana dan lain sebagainya lu naik lu naik 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 ya karena memang katalisnya udah negatif ya sudah lu bisa hindarin hal itu dengan begitu lu cuman lihat katalis doang ya dengan begitu lu udah menghindari banyak sekali ya hal-hal yang pergerakan-pergerakan semu ya kemudian habis itu karena pergerakan semu ya otomatis lu udah menghindari diri dari banyak sekali kerugian-kerugian yang mungkin akan timbul gitu kan coba teman-teman bayangkan ya saya cuma bicara mengenai katalis
Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, pasti akan ditanyakan begitu ya. Kalau misalnya gue lihat berita, bagaimana gue menerjemahkan berita itu? Ya, simpelnya adalah teman-teman catat ini ya, bahwa berita tersebut atau katalis tersebut harus membuat perusahaan atau emiten itu mengalami tiga hal ini ya di dalam life cycle-nya. Jadi ini namanya company life cycle ya. Kita lihat apakah teman-teman tanya aja berita ini atau katalis ini mampu nggak membuat perusahaan itu menjadi turnaround. Jadi tadinya perusahaan bagus, kemudian karena keadaan ya ada tidak mendukung dia lah ya untuk mendapatkan revenue yang lebih besar gitu ya. Ya makanya akhirnya dia turun gitu kan, tetapi tidak mempengaruhi perubahan fundamental yang fundamental masih cukup utuh gitu ya. Nah, tiba-tiba datang katalis ini. Nah, kalau katalis ini datang, kemudian emiten itu bisa akhirnya memperoleh revenue lagi atau memperoleh sales dari penjualan. Kemudian mereka akhirnya bisa mendapatkan laba, profit ya. Kemudian habis itu dari profit itu mereka bisa olah kembali. Ini kan akan jadi turnaround buat perusahaan itu. Ya, yang tadinya jelek, kemudian habis itu dia mulai terangkat lagi, naik lagi. Ya, itu pertama, turnaround. Ya, kedua, apakah akan terjadi cyclical pada perusahaan tersebut? Cyclical. Jadi ya mungkin dari tadinya adalah ya tadi letih lesu gitu kan. Terutama untuk saham-saham tambang lah kalau cyclical ya. Karena mereka banyak sekali mengalami cycle di situ ya. Teman-teman bisa lihat lah batu bara ada masa-masa kejayaannya kan. Itu cycle-nya. Misalnya 5 tahun, 6 tahun sekali itu biasanya akan ada cycle di daerah batu bara. Nah, atau mungkin misalnya emas, perak ya. Atau mungkin untuk tambang-tambang lainnya. Itu biasanya ada cycle-nya. Nah, apakah mereka udah mulai masuk ke dalam cycle itu? Kalau dia masuk ke dalam cycle itu, tentu itu akan mendatangkan likuiditas kan? Ya, kalau saya bicara mengenai likuiditas, berarti akan mendatangkan profit kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau dia mendatangkan profit, wah, apa yang akan terjadi pada perusahaan itu? Ya, nanti kita lihat next selanjutnya. Kemudian yang life cycle yang ketiga adalah soal startup. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan baru lah. Startup. Tapi ini bukan startup-startup teknologi ya. Enggak, ya perusahaan-perusahaan startup. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang mungkin baru ya atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pendapatan yang tiba-tiba pung gitu gede gitu. Ya sehingga ya dia akan terjadi startup di situ, pendapatan yang besar. Ya itu life cycle dari perusahaan. Nggak ada lagi yang lain. Ya, lu kan lihat ya, perusahaan itu masalahnya adalah tidak semua perusahaan bisa naik terus dan tidak pernah turun. Ya, dia selalu akan naik, kemudian habis itu dia akan ngebase. Ya, akan tidak kemana-mana. Gitu ya. Nah, nanti ada kesempatan lain lagi, dia akan kembali naik lagi. Gitu. Itu adalah life cycle dari perusahaan. Jadi tidak ada perusahaan yang dari nol tidak pernah berhenti naik. Gitu ya. Pasti akan berhenti. Lu bisa lihat kayak bank-bank besar. Itu juga berhenti kok. Ya, kenapa? Karena hal-hal ini. Jadi karena setelah dia mendapatkan katalis itu, maka dia akan melakukan empat hal ini. Ya, dia karena katalis dapat uang kan, maka yang pertama yang dia lakukan oleh perusahaan adalah melakukan ekspansi namanya. Ya, jadi kalau perusahaan yang lu lihat katalisnya, kemudian habis itu perusahaan ini fundamentalnya oke, ya kelihatannya dia akan bisa menangkap ya atau menangkap peluang yang disebabkan oleh katalis tersebut, maka langkah pertama yang mau kita lihat yang dilakukan oleh manajemen adalah ekspansi. Ya, itu yang mau kita lihat pada perusahaan itu. Dengan adanya ekspansi berarti apa? Kalau dia ekspansi berarti dia memperbesar perusahaan. Kalau dia memperbesar perusahaannya, tandanya apa? Harusnya value ya, nilai atau harga dari perusahaan itu harusnya dihargai lebih dong. Karena dia menambah asetnya. Ya, nah tinggal kita lihat dalam perjalanan waktu ekspansinya berhasil apa enggak. Kalau nggak berhasil ya sudah, bye-bye gitu loh. Ya, tapi kalau berhasil, nah di situ panennya kita. Lu tahu dari mana berhasil apa enggak? Lu update. Ya, makanya di dalam step-step kita analisa di situ ada namanya update news. Ya, update dari ekspansi yang dilakukan, update dari corporate action yang dilakukan oleh emiten itu. Gitu. Jadi kita bukan cuma udah masuk udah oke kita tinggal tidur aja nanti mungkin 1 bulan lagi 1 tahun lagi ya baru kita lihat enggak kita update kita aktif karena kita trader bukan investor ya oke jadi yang mau kita lihat
aksi dari perusahaan begitu dia dapat uang adalah ekspansi. Ini poin paling utama, ya. Kita mau lihat dia ekspansi, ya. Nah, kalau dia tidak punya ruang lagi untuk ekspansi, maka perusahaan akan manajemen akan memikirin cara yang lain. Ya, cara lain apa? Gue dapat uang, gue nggak bisa expand lagi karena memang udah terbatas ya area gue buat ekspansi, maka dia cuma akan bagi dividends. Ya, yang dilakukan oleh perusahaan setiap kali dia tutup tahun kemudian dapat laba karena dia nggak bisa ekspansi lagi, maka dia akan bagi dividends. Ya, lu lihat perusahaan-perusahaan seperti apa yang setiap tahun bagi dividen terus. Ya, perusahaan-perusahaan yang ya udah terlalu besar, udah nggak tahu lagi mau diapain labanya. Ya, nah itulah makanya dia bagi dividends. Oke? Ya, makanya kalau teman-teman trader kita nggak kejar ini. Ya, kenapa nggak kejar ini? Karena si perusahaan itu untuk mengupgrade dirinya udah nggak bisa. Ya, udah nggak punya ruang untuk mengupgrade kecuali mungkin ada ini ya, ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari keadaan sekarang, dia udah terlalu gemuk, udah too big ya, udah terlalu besar. Sehingga untuk melakukan ekspansi pun ya dia butuh hati-hati sekali. Gitu kan. Nah, jadi karena itulah makanya kita kalau misalnya lu mau berburu dividends, lu nggak akan dapat namanya capital gains. Ya, oke, ini dividends ini ya, dividends kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, memang fokusnya di ini ya, di dividends ya, nggak bisa ekspansi lagi. Ini maksud saya ya. Jadi bukan berarti oh, gua misalnya kayak TAPG 2 kali dividends, oh berarti lu berburu dividends juga dong? Enggak, kita fokusnya adalah ekspansi. Tetapi kalau misalnya di dalam ekspansinya ternyata dia masih punya kelebihan dan dia melakukan namanya corporate actions dividends, ya itu berbeda karena fokus kita di ekspansi, bonusnya kita dapat dividends. Ya. Ya, jadi bukan fokus utama kita untuk mengejar perusahaan yang bayar dividen terus. Enggak. Dividen itu buat kita itu adalah GCG-nya atau good corporate governance-nya si emiten tersebut. Kita mau lihat ya, oh ini benar ya, apa perusahaannya juga mau berbagi. Berarti perusahaan ini mampu loh, ada sebagian laba ditahan, hampir boleh dibilang ada juga sebagian yang dibagikan kepada investornya. Artinya apa? Perusahaan ini manajemennya itu berhitung. Oh ini cukup nih segini ya. Berarti sisanya ya tinggal dibagiin aja. Gue udah nggak butuh. Gitu ya. Oke. Yang ketiga yang dilakukan oleh si emiten begitu dapat uang. Kalau dia ekspansi nggak bisa. Atau mungkin dia belum waktunya ekspansi. Belum bisa bagi dividen. Maka yang akan dipikirkan oleh manajemen adalah mengurangi bebannya. Mengurangi beban apa? Bayar utang. Bagus nggak buat perusahaan tersebut? Bagus sebenarnya. Ya bagus, tapi kalau dia baru mau apa beban utangnya terlalu besar, ya beban utangnya terlalu besar, sehingga fokusnya begitu dia dapat profit ke arah bayar utang, dia cuma akan meringankan bebannya si perusahaan. Ya, tetapi tidak menambah nilai dari perusahaan itu. Memang iya, oke lu bilang oke kita nambah betul nilai nilai tambahnya ada, tapi nilai tambahnya itu akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau dia melakukan ekspansi. Ya, paham ya? Bedanya ekspansi dengan dia bayar utang, dia mengurangi bebannya, tetapi asetnya tidak bertambah. Ya, dia mengurangi bebannya, tetapi asetnya tidak bertambah. Nah, sedangkan kalau dia ekspansi, asetnya bertambah. Ya, ditambah lagi akan lebih bagus kalau dia tidak punya beban. Ya, atau bebannya kecil. Ya, jadi karena itulah makanya itu adalah salah satu syarat untuk kita lihat ya di bagian fundamental beban perusahaannya berapa gede ya. Kalau bebannya besar, ya nggak usah dipilih dulu. Kita pilih yang bebannya kecil. Gitu. Ya, itu sebuah syarat. Makanya kalau teman-teman lihat step-stepnya kan, setelah katalis kita lihat fundamental. Setelah lihat fundamental, kita lihat apa? Technical. Setelah kita lihat technical, kita obok-obok yang namanya risk dan money management. Setelah risk dan money management, kita masih punya yang namanya waktu. Karena apa? Pergerakan besar butuh waktu. Gitu kan? Nah, tujuannya itu. Gitu. Nah, kalau udah dilakukan itu semua, tapi kok kayaknya masih tidak menarik sahamnya ya, maka yang dilakukan terakhir oleh si manajemen adalah melakukan corporate action seperti buyback, seperti stock split, seperti mungkin reverse stock dan lain sebagainya. Dia untuk membuat ini menarik gitu. Lu lihat ya, contoh misalnya, contoh sederhana aja, teman-teman mungkin lihat kayak Harum gitu.
Ya, harum, harum waktu itu. Ini cuma contoh aja yang kepikiran sama saya. Ya, harum waktu itu gimana? Ini adalah saham yang perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Dia cuma bergerak di bidang batu bara. Ya, kalau lu lihat fundamentalnya nggak ada lah yang berani bilang kalau harum itu nggak bagus. Betul nggak? Ya, yang 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 ada adalah harum ini tidak menarik untuk ditradingkan waktu itu. Kenapa tidak menarik untuk tidak ditradingkan? Karena likuiditasnya kecil banget. Ya, lu lihat lot size-nya itu kecil-kecil. Betul nggak? Perusahaan bagus, tetapi jumlah saham beredarnya sedikit. Ya, kemudian apa yang dilakukan itu terjadi yang namanya cyclical pada Harum kan waktu itu ya, kalau dia benar-benar naik ya, kemudian habis itu dia mendapatkan ya profit yang lumayan lah ya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah dia mulai mempersiapkan ekspansi ke mana? Ke nikel. Karena dia tahu bahwa batu bara ini kemungkinan besar akan sebentar lagi redup ya. Karena itulah makanya dia mengarah kepada nikel. Dan lu lihat apa yang terjadi pada Harum ya. Kemudian dia terus dihargai kan. Nah, pada saat dia dihargai, dia ekspansi sudah, utang hampir boleh bilang nggak ada gitu kan. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dividend dia bayar. Ya, yang dilakukan selanjutnya agar sahamnya menarik adalah dia stock split. Gitu. Itu serangkaian yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ya, karena itulah makanya fokus utama kita adalah pertama adalah kalau dia dapat uang, perusahaan itu ekspansi dulu. Ya, ekspansi nanti akhirnya dapat dividen itu bonus. Kalau nanti dia bikin corporate action kayak stock split, ya, reverse stock dan lain sebagainya itu bonus. Ya, itu bonus. Jadi kalau lu melakukan analisa itu, lu lihat ya pada saat market jelek pun kita baik-baik aja kan. Ya, portofolio kita biasa-biasa saja. Ya, kalau karena pada stronger dari market. Ya, nah kalau lu udah lihat ya, kalau misalnya market lagi jelek begitu, kemudian portofolio lu tidak ada yang perlu khawatirkan, ya secara psikologi lu sudah menang. Lu lebih tenang kan? Pada saat lu lebih tenang, lu tidak eh, ber apa ber bertindak gegabah. Ya, teman-teman kalau misalnya itu ya, teman-teman lihat dah, tinggal review ulang aja apa yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Kalau lu begitu lu emosi, begitu lu bertindak gegabah, lihat deh hasil yang terjadi pada tradingnya lu seperti apa. Ya, nah nggak usah bilang di trading lah, lu bilang dalam hidup sehari-hari saat lu marah, saat lu marah, kemudian lu mengambil keputusan saat lu marah, apa yang akan terjadi saat itu? Ya, lu pasti akan menyesal sekali dengan apa hasil dari keputusan itu. Betul nggak? Ya, makanya kenapa orang-orang selalu bilang kan, udah tenang dulu. Ya, tenang. Ya, pada saat lu tenang, lu bisa berpikir. Pada saat lu emosi, lu tidak berpikir. Ya, kalau otak kita kan ada yang satu otak binatang, satu lagi otak apa gitu saya lupa ya. Nah, kalau lu emosi, ini otak yang satu ini yang bekerja. Ya, nah pada saat otak yang satu ini bekerja, isinya apa? Sorry ya, ini saya nggak itu ya, cuman istilah doang ya. Ada namanya animal brains, ada satunya lagi apa gitu nama nama itunya ya. Ya, nah animal mungkin mungkin lebih ini ya, lebih sopan ya dibandingkan dengan bahasa itu ya. Nggak tahu kenapa, padahal sama aja artinya. Ya, nah pada saat otak mana yang lu bekerja, itu secara psikologi dan problem trading itu adalah memang masalah di situ kan, masalah di psikologinya. Saat lu tahu apa yang lu lakukan. Ya, saat lu tahu apa yang lu lakukan, lu pasti akan lebih tenang. Ya, nah apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini? Ya, saya cuma mau mengatakan kepada teman-teman, ya, pertama adalah selalu punya metode sehingga lu tahu apa yang lu lakukan. Pada saat lu tahu apa yang lu lakukan, lu lihat deh trading lu akan baik-baik saja. Ya, nggak percaya, catat semua yang lu lakukan, alasan lu kenapa lu entry dalam ini makanya saya bilang sebenarnya sederhana sekali kan ya. Kalau lu mau benar-benar bagus di dalam trading, lu perlu melakukan satu yang namanya jurnal. Udah gitu aja, ya. Lu lakukan jurnal. Pada saat lu jurnalin semua kegiatannya lu di dalam trading, lu akan lihat gitu mana mana tindakan-tindakan bodohnya lu, ya, dan mana tindakan-tindakan pinternya lu. Nah, yang lu perlu perbaiki adalah tindakan-tindakan bodoh ini. Nah, pada saat lu ini ya, nggak gini deh ya, oke ya teman-teman, saya pikir ya mungkin
banyak yang nggak melakukan catatan lah ya. Teman-teman gini deh, review ulang aja sebentar. Ya, mungkin 1 bulan yang lalu pasti masih ingat dong ya apa yang lu lakukan lah di dalam trading 1 bulan aja. Ya, mana transaksi-transaksi yang bikin lu rugi? Kenapa itu rugi? Ya, nah pada saat mungkin ya, saya yakin banget ya, pada saat lu lihat misalnya lu beli sebuah saham nih, lu beli sebuah saham, ya, pasti ada sebuah perasaan di dalam diri lu yang mengatakan bahwa kenapa lu beli? Ya, pada saat lu tidak bisa jawab kenapa lu beli, maka lu akan mulai gelisah. Ya, maka lu akan mulai gelisah. Nah, pada saat lu gelisah, lu akan mulai mencari tahu benar nggak tindakan gua. Pada saat lu mencari tahu tindakan lu benar apa enggak, ya, yang lu lihat adalah kalau ada jawaban yang bertentangan sama tindakan lu akan mencoba untuk denial. Ya, pada saat lu denial, lu merasakan tambah gelisah lagi. Ya, dan kalau sampai itu turun, ya turun, mungkin itu cuma manuver market. Kemudian kalau lu lihat teknikalnya, ini misalnya nih ya, kayak kayak indeks harga saham gabungan ini kan supportnya di 7.000 ya. Dia belum turun bawah 7.000, tapi karena dia turun terus lu merasa bahwa kayaknya ini udah berakhir nih, gua cepat-cepat jual. Begitu gua jual dia naik. Ya, itu psikologi di balik apa yang lu lakukan kan. Ya, itu baru bicara mengenai lu beli saham lu. Ya, nah belum lagi bicara mengenai lu bagaimana lu menghold saham itu. Ya, misalnya lu beli nih saham. Ya, saya nggak tahu teman-teman, coba cek aja diri sendiri ya. Ya, nah lu beli saham itu. Kemudian dia turun terus. Nah, pada saat dia turun terus, lu tahu itu salah. Berarti kan sudah floating loss tuh. Lu tahu itu salah. Gue yakin banget lu tahu itu salah. Ya, tetapi ada dorongan dalam diri lu untuk ngedenial karena lu nggak tahu apa yang harus gue lakukan lagi nih. Kalau gue cut loss aversions, ya artinya gue takut ini kalau gue cut nanti dia naik lagi gimana nih, gitu kan? Ya, dan akhirnya dia turun terus. Begitu dia membesar kerugiannya, maka lu akan merasa takut untuk melepas kerugian itu. Karena begitu gue lepas, gue akan rugi loh. Udah menjadi kenyataan lo rugi lo, ya kan? Lu kan selalu akan mendenial atau berdiskusi sama diri lu kan, gua lepas ini gua udah jelas rugi lo. Kalau gua belum lepas ini baru dalam di sistem doang atau di atas kertas doang, belum menjadi kenyataan, dan kemudian dia turun terus. Ya coba bayangkan teman-teman, lu sebenarnya bisa mencegahnya di atas. Ya, lu bisa mencegahnya di atas dan lu udah merasa bahwa ini salah. Ya, tetapi lu nggak pernah mau kan untuk ngelepas itu kan. Ya, kemudian habis itu dia mau jadi besar, lu udah lu udah setengah mati, lu udah nggak sanggup untuk melepas itu. Gimana? Ya, apakah ada hubungannya dengan teknikal, fundamental segala macam? Tidak ada. Ya, kita mulai dulu dengan psikologinya lu. Oke? Karena itulah makanya kerjakan PR-nya. Saat lu tahu apa yang lu lakukan, saat lu tahu apa yang lu lakukan, maka lu nggak usah pusing. Ya lu 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 lebih tenang gitu loh. Lu tahu di mana kalau gue salah, oke, gue langsung keluar itu adalah salah-salah kecil. Tetapi kesalahan kecil itu begitu gue menang aja, itu ketutup langsung selesai gitu loh. Ya, poinnya kan cuma di situ doang. Karena itulah makanya saya kasih ya rangkuman dari itu kelas coaching itu dalam step by step lah. Ya, step by step. Jadi teman-teman kalau bisa ikutin itu untuk melakukan analisa, ya berarti kan lu udah tahu apa yang harus lu lakukan. Kena stop loss, apa yang harus lu lakukan. Jadi sebelum itu membesar, lu cut dulu. Karena udah hitungan gua udah tahu nih kalau dia kena loss, ya kena stop loss, ya ini ruginya sekian. Ya, tetapi kalau dia untung, udah selesai nih. Yang loss-loss yang kecil-kecil ini mah udah kelar. Ya, teman-teman kalau misalnya mau kita bilang apa ya, permainan dalam trading ini, ya loss-loss kecil itu adalah biaya untuk teman-teman bermain. Ya sama kayak kita bilang apa ya, asuransi lah. Ya kayak asuransi lah, itu preminya lu. Ya lu mau dilindungi, maka lu harus bayar preminya. Kalau lu nggak mau dilindungi, ya sudah nggak usah bayar premi. Gitu ya. Kalau lu merasa bahwa oh gue nggak bakalan kenapa-napa nih, apa udah bayar-bayar asuransi tapi nggak pernah dipakai, gitu kan?
Ya, nah jadi lu nggak usah bayar premi gitu. Kalau memang lu merasa sangat-sangat hebat sekali ya. Tapi kalau di dalam permainan ini lu nggak bisa. Kalau lu nggak bayar premi, ya, ya itu, ya habis-habisan gitu. Itu preminya lu gitu. Dan itu clear banget ya. Mungkin teman-teman mungkin dapat banyak sekali mindset-mindset yang salah tentang asuransi. Asuransi sebenarnya benar ya, cuman ya mungkin agen-agennya yang jualan sudah melenceng kemana-mana ya. Tapi pada dasarnya asuransi adalah proteksi pada sesuatu yang kita tidak mau terjadi. Itu dan kita nggak pernah tahu itu akan terjadi apa enggak. Nah, sedangkan di dalam trading itu pasti akan terjadi. Yang namanya kerugian itu pasti. Lu mau memproteksinya nggak? Lu mau bayar preminya nggak? Kalau lu nggak mau bayar premi ya sudah. Ya, hasilnya adalah ya lu berdarah-darah. Ya, kalau masih bisa bangkit lagi ya puji Tuhan, ya. Tapi kalau nggak bisa bangkit lagi, ya itu. Ya, balik lagi. Kalau misalnya market lagi jelek, teman-teman lihat deh, itu udah pasti udah kabur semua. Nanti market bagus balik lagi. Ya, dia nggak pernah akhirnya belajar. Poinnya cuma di situ gitu loh. Apa yang apa? Kalau saya bicara mengenai risk management, saya bicara mengenai psikologi, ya. Itu ya biasanya nggak mau lah orang-orang anti banget dengan daerah ini gitu padahal itu poin dan inti dari eh, apa semua hal yang berhubungan dengan trading lu nggak percaya tinggal lu catat makanya saya bilang lu catat gitu nah lu bikin buku trading lu sendiri gitu lu catat kemudian lu coba em, apa setelah lu catat kemudian lu resapi lu review lu evaluasi bener nggak ujung-ujungnya bener ya masalah di psikologi. Ya, nah kenapa psikologi ini bermain? Karena lu nggak tahu apa yang lu lakukan, gitu. Saat lu tahu apa yang lu lakukan, itu nggak bermain. Ya memang pasti ada lah deg-degan gitu ya, kayak misalnya apa ya, Avia gitu misalnya, ya. Em, itu kan turun banyak sekali. Apa yang harus gue lakukan gitu ya, sampai udah itu ya kemarin minusnya berapa ya? Hampir 10% kan, ya. Minus ini sebenarnya nggak, udah mau minus 80% pun saya nggak pusing. Kenapa? Karena lu kalau hitung yang namanya position sizing, lu tahu itu ruginya berapa. Ruginya cuma 1% dari modal lu, gitu ya. Karena makanya punya risk management. Saya titip sendal di daerah situ. Biar apa? Biar saya tahu gitu. Nah, ini kebetulan kemarin itu, nah ini sekalian ya, saya menjawab satu. Ya, ada yang nanya soal Avia kan. Ya, Avia begini, saya nggak tahu ini namanya siapa ya, Bapak yang nanya ini. Ya, saya udah sering, ini berarti udah 2 kali, ini berarti ya kali ketiga. Saya bicara lagi mengenai Avia. Ya, yang kita lakukan pada Avia, kita nggak beli nih. Kita keluar, ya, waktu dia turun di bawah 444 sampai 422 kita keluar. Berarti kan udah selesai nih, stop loss udah kelar di daerah situ. Ya kenapa gue masih pegang? Ini kebetulan aja ya, saya masih punya persediaan dana kalau seandainya nanti dia V-shape gue tinggal hajar ya. Nah, stop loss saya kebetulan agak besar. Ya, oke. Nah, jadi yang kita lakukan adalah tunggu dia hold, V-shape hold. Ya, nah ini yang orang-orang tidak pernah mau sabar gitu loh. Dia merasa bahwa sekarang udah mulai keluar yang namanya katalis siapa itu Ronald Hermanto ya, siapa itu adiknya atau siapanya ya. Itu borong berapa juta lembar saham. Ya, kemudian habis itu buyback ya, buyback terus dilakukan pada saham ini ya. Jadi artinya wah, ini mereka buyback gua harus buy gitu loh. Ya enggak seperti itu. Kita butuh yang namanya konfirmasi. Ya kita butuh yang namanya konfirmasi. Nah, apakah ini udah konfirmasi? Ini enggak, ini kan ini kalau teman-teman lihat polanya, ini adalah pola downtrend kan, ya. Ini setelah dia turun, kemudian dia hold. Ini berarti apa? Invert apa ya? Invert triangle, invert apa gitulah ya, itu ya. Jadi artinya ini adalah pola untuk dia nerusin ke bawah, gitu. Nah, kenapa kita akhirnya butuh V-shape dan hold? Hold ini memberikan kepada kita gambaran resiko kita berapa kalau gue masuk daerah situ. Lah gue boleh dong masuk daerah sini, resiko gue sini aja. Silakan teman-teman. Cuman ini kan belum mengkonfirmasi kehadiran dari si gajah itu. Lu bilang ada yang namanya si Ronald Hermanto itu beli segala macam kan tidak tercermin di sini. Ada pergerakan dari sahamnya itu, ada pergerakan harganya, tidak bergerak sama sekali kan. Ya. Nah, kita butuh tunggu kehadirannya si
Gajahnya. Bener, gajahnya nongol. Kita butuh gitu loh, butuh konfirmasi itu. Karena itulah makanya dia hadir dulu, kemudian dia hold. Pada saat dia hold, baru lu bisa taruh SL di sini atau SL di sini. Gitu ya. Nah, tungguin aja. Tungguin. Jangan terburu-buru. Nggak usah buru-buru. Lalu kan udah di, ini kan udah di daerah-daerah di bawah kan. Ya, daerah bawah. Kemudian daerah support ya. Daerah yang murah. Kalau seandainya ini benar dia adalah spring, maka lu akan dapat harga terbaik nih. Ya, seandainya kalau dia spring lo ya. Oke, lu akan dapat harga terbaik. Bagaimana dengan katalisnya proyek 3 juta rumah dan lain sebagainya. Saya mau ini update teman-teman ya. Karena kita udah ngitung-ngitung. Ya, ternyata ini untuk 3 juta rumah buat ke Avia itu nggak tahu gede-gede banget. Ya, memang ada lah ya. Tapi tidak terlalu besar hitungan kita. Ya kalau lu misalnya untuk chat aja untuk keperluan 3 juta rumah itu butuh sekitar 4 triliun. Ya 4 triliun ini kebetulan si Avia ini kan adalah perusahaan chat nomor satu di daerah Jawa kan. Ya anggaplah ya anggaplah misalnya 4 triliun itu. Ya 4 triliun kemudian habis itu dia dapat berapa? 25%. Ya berarti kan 1 triliun. 1 triliun untuk sampai hari ini revenue dari Avia itu sekitar 7 triliun lebih. Jadi ya kalau anggaplah ya sampai Desember itu sekitar 8 triliun. 8 triliun cuma tambahan 1 triliun. Jadi artinya berapa? Seperdelapan. Ya seperdelapan. Ya lumayan kecil gitu loh. Ya daripada teman-teman fokus pada 3 juta rumah, lebih baik teman-teman cek ada lagi nggak ekspansi yang dia lakukan sehingga dia bisa menambah kapasitas produksi sekaligus kapasitas penjualannya dia yang lebih besar daripada 1 triliun. Karena dalam 1 tahun dia bisa dapat 7 sampai 8 triliun kok. Ya kan? 7 sampai 8 triliun artinya ya dia punya jaringan market itu besar. Ya, lu tinggal lihat ya, oke dia cuma besar di Jawa atau dia udah mau keluar gitu ya. Misalnya siapa tahu dia besar di Sumatera, dia akhirnya bisa menjadi pasar kedua terbesarnya Avia misalnya kan. Ya, atau mungkin daerah Kalimantan mungkin kecil kali ya, daerah Sulawesi ya, atau mungkin dia membesarkan sampai diekspor sampai keluar misalnya. Ya, yang akhirnya bisa menambah revenue-nya itu lebih dari 1 triliun. Ya mungkin bisa bisa tahun depan bisa jadi 12 triliun atau mungkin 15 triliun. Itu akan menjadi sebuah katalis yang jauh lebih powerful untuk si Avian dibandingkan dengan proyek 3 juta rumah. Oke, ini hitungan kita ya. Kalau kita lihat likuiditas segala macam ya. Kemudian lihat kebutuhan cat ya, kebutuhan cat untuk sebuah rumah itu ternyata cuma mendapatkan porsi itu sekitar berapa tadi kemarin ya? 5 sampai 10% doang. Gitu ya. Belum lagi ditambah lagi, ya lu tahu sendiri Pulau Jawa kan? Ya Pulau Jawa apakah akan kebagian banyak proyek 3 juta rumah? Mungkin ya, mungkin. Tapi teman-teman paparannya kan belum ada. Tetapi kita lihat proyek 3 juta rumah mungkin akan lebih 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 terfokus ke luar Pulau Jawa. Ya, di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin jangkauannya mungkin akan keluar. Nah, itu teman-teman perlu perhitungkan semua itu katalisnya. Ya, ini saya mengupdate itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau beli ini udah ketiga kali, tunggu dia V-shape dulu. Ini udah V-shape belum? Belum kan? Tunggu dia naik dulu, kemudian hold. Nah, di hold itulah lu baru masuk. Sehingga kita dapat, oh nih stop lossnya kurang lebih dari sini. Gitu. Ya, oke. S Hardware. Nah, ini S Hardware kan saya udah bilang ya, tunggu pengumuman mengenai PPN 12%. Kalau PPN 12% jadi tahun depan, maka ini akan jadi katalis negatif untuk si S Hardware, untuk si MAPI, untuk si ERA, segala macam ya. Nah, kalau itu katalis negatif, nah, lu mau mengharapkan dia mau kemana? Ya, harapan lu mau S Hardware kemana lagi? Ini sudah beggar loh. Kita sudah pernah beggar kan ya. Ini sudah tahun lalu beggarnya ya. Kita sudah pernah dapat baggernya. Artinya ya bisa jadi katalisnya udah nggak ada. Ya waktu itu kita masuk ke SRW kenapa? Karena COVID tiba-tiba udah jadi new normal itu menjadi saham turnaround kan. Nah, apakah sekarang turnaround untuk si SRW? Kan udah beda kan ya. Lu mau lihat SRW di daerah mana? Life cycle-nya SRW di daerah mana? Ya, sudah nggak ada. Ya, lu mau lihat di turnaround? Udah COVID udah berapa lama sih? Ya, udah berapa lama lewat? Ya, lu mau turnaround apa lagi?
Ya dia udah naik sampai 100% lebih gitu. Ya. Apakah dia cyclical? Cyclical apaan? Ini PPN 12% sebentar lagi di depan mata. Daya beli lesu. Ya katalis apa lu mau lihat lagi untuk S hardware? Gitu ya. Itu poin kita ya. Oke, nah makanya kalau teman-teman lihat oh ini katalisnya seperti ini, ya lu lihat teknikal akan jauh lebih masuk akal gitu. Oke? Ya. BBRI seperti apa? Ini BBRI ya. Ini paling cuma akan dapat bagian di area window dressing. Ya, ini adalah supportnya. 410, 4100, 4270 itu adalah support. Ya, lu kalau mau masuk sekarang nih silakan. Ini kalau ini technical doang ya. Ya, technical untuk window dressing. Sisanya yang lain itu hampir boleh bilang nggak ada katalis sama sekali. Jadi kalau saya daripada saya ngambil cuman untuk window dressing yang nggak tahu bakalan berapa persen kenaikannya dan lain sebagainya ya, saya cenderung tidak akan ngambil BBRI. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman lihat time frame framework tradingnya kita, apakah BBRI bisa teman-teman jadikan apa ya salah satu saham dalam portofolio kita? Ya, lu lihat ya. Kita analisa awal aja dulu. Katalis, katalis untuk perbankan apa? Lu cari deh. Ada nggak katalis untuk perbankannya? Ya kan? Ada nggak? Kalau nggak ada, udah lu nggak usah naik ke atas. Sama kayak gini gitu ya. Ini misalnya contoh BBRI, katalisnya ada nggak? Oh nggak ada. Gua mungkin oke lah. Sekarang teknikalnya oke bagus. Ini ada di daerah support segala macam. Ada window dressing. Ini berarti cuma buat swing doang. Ngapain kau beli? Ya paham ya. Jadi udah selesai gitu loh. Lu mau oke. Sekarang kita lihat deh. Life cycle dari company-nya itu untuk si BBRI apa? Apakah dia turnaround cyclical atau dia akan mengalami startup? Startupnya sudah lewat. Startupnya kapan? Pada saat COVID, di mana net interest marginnya lagi tinggi-tingginya. Dia nggak usah ngapa-ngapain doang, pakai uang kita kan nabung di mereka kan, pakai uang kita untuk beli yang namanya obligasi Republik Indonesia. Udah selesai, begitu tingginya net interest margin. Itu startup buat mereka. Nah sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada, udah. Perbankan lu nggak usah lihat lagi. Ya, clear ya. Jadi lu kalau lihat teknikalnya, oh ada di support, oh ada window dressing ya, kemungkinan besar dia akan dapat window dressing. Window dressing ya kalau teman-teman lihat rata-rata yang terjadi di Desember itu sekitar 3-4%. Jadi artinya kalau kenaikan 3-4%-nya si BBRI, apakah worth it buat lu kejar? Ya kalau nggak worth it, sudahlah nggak usah lah ngapain lu pusing-pusing daerah situ. Ya, nah ini salah satu kalau lu lihat kenapa saya jarang atau saya hampir boleh bilang tidak pernah lagi bermain di area blue chip. Kenapa? Ya, tinggal lihat kalau dia dapat uang, apa yang dia lakukan? Ya, lu lihat BBRI, BBCA, BBM, BMRI, BBNI, apa yang dia lakukan begitu dapat uang? Cuma bagi dividen. Ekspansi ada nggak? Apa yang dia lakukan ekspansinya? Mau ekspansi kemana lagi? Ya, BBNI ekspansi keluar kan? Lu tahu nggak sasarannya siapa? Sasarannya TKI. Nah, itu bukan ekspansi. Lu mesti kayak teman-teman lihat kayak Citibank gitu ya, kayak OCBC, kayak CMB. Itu ekspansi namanya. Sasaran mereka bukan warga negara Singapura, bukan warga negara Malaysia, tetapi warga negara Indonesia. Nah, sedangkan perusahaan apa bank-bank kita ekspansi ke luar negeri, sasarannya TKI. Nah, kalau kayak gitu, apa apa gimana ya? eh apa apa yang menjadi apa sesuatu yang membuat perusahaan itu mempunyai value yang berbeda ya yang naik value-nya nggak ada kan kalau nggak ada udah ya kita udah nggak perlu lihat tahu jauh gitu kecuali ini krisis semua market itu hancur berantakan pertama yang kita tengok itu adalah ini blue chip itu saham-saham perbankan itu udah pasti akan ditolong duluan oleh pemerintah. Jadi kalau dia hancur sehancur-hancurnya, di situ lu tungguin. Karena potensi turnaround ya dia yang paling besar. Dia akan duluan. Ya kalau nggak ada keadaan seperti itu, nggak usah lihat. Karena lu cuma sia-sia doang. Udah kapitalnya udah besar banget di situ. Jalannya cuma terseok-seok begitu. Ya lebih baik lu cari yang di lapis 2 aja.
Ya, bahkan lapis 3 pun tidak menutup kemungkinan di situ akan terjadi banyak sekali saham-saham turnaround. Itu. Ya. Oke, penjelasan saya cukup clear ya. Jadi dengerin secara utuh. Oke. Saya memang tidak berminat untuk blue chip karena secara value dia mau ekspansi kemana lagi? Ya, kalau dia tidak mampu melakukan ekspansi, berarti capital gains kita pasti kecil dari situ. Kalau capital gains kecil, gimana ya? Udah pakai modal gede, nyemplungin ke situ, ya cuma modal aman tok itu loh. Tapi nggak ada capital gains ya, ya. Buat apa? Oke, TAPG area masuk. TAPG itu sebenarnya area masuk kita mau di daerah sekitar 700-an. Nih, ya, ini daerah sini nih. Daerah sini. Ternyata dia sampai sini doang, di sampai sekitar 770 itu udah selesai. Ya, udah mulai naik ya. Tetapi ini bukan berarti dia pasti akan naik terus ya. Belum ya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat volumenya, itu volumenya masih belum ada. Tetapi katalisnya sudah mulai menguat. Oke? Katalisnya sudah mulai menguat. Nah, kita mau lihat nanti daerah sini. Kira-kira dia bisa tembus nggak keluar? Jadi kalau dia bisa stay di atas 920, itu mungkin bisa teman-teman bisa buy on breakout. Ya. Tapi kalau misalnya lu agresif nih ya, kayak misalnya kalau saya nih ya, waktu dia break EMA 20, EMA 50, saya ambil lagi. Ya, kenapa? Karena buat saya itu akan bisa menjadi tahanan buat pergerakan selanjutnya. SL saya adalah daerah bawah sini. Ya, kalau dia turun di bawah 700 berapa nih? 770, ini bawah berapa sih? 750, ini saya keluar. Ya, nah saya akan menunggu lagi daerah bawah. Oke? Nah, kenapa saya berani masuk? Kalau teman-teman lihat dari ini, pola base on base setelah dia ada di ses 2, maka ini bisa jadi adalah apa taking profit. Ya, taking profit yang terjadi pada base 2. Ini masih base 2 ya, si TAPG ya. Nah, ini dia adalah pola yang untuk taking profit di daerah base 2. Ya, jadi karena itulah makanya ya udah saya berani masuk. Nah, kemudian habis itu muncul katalis-katalis sudah mulai muncul ya. Lu lihat dari ini harga CPO-nya, FCPO, ini masih tetap trend. Nih, ya ini kan setelah kenaikan ada swing-nya kan? Ada swing kan? Kemudian habis itu naik lagi. Ya, nah kemudian habis itu kita lihat bagaimana pemerintah mulai nih 2025 itu jadi B40. Sekarang itu B30, B35 kan. Berarti nanti akan ada kebutuhan lagi untuk CPO-nya. Nah, kira-kira menurut teman-teman harga CPO-nya dihargai tetap di sini atau gimana? Karena permintaannya naik loh. Sedangkan supply-nya itu belum tentu naik. Supply-nya itu belum tentu naik ya. Cuman ini sekarang ya didukung oleh La Nino. Ya, La Nino di mana curah hujan lagi tinggi. Nah, itu bagus untuk eh, apa tanaman sawit. Ya, jadi tapi di satu sisi, walaupun dia bagus untuk tanaman sawit, kandungan air di dalam sawit itu akan jauh lebih tinggi. Ya, dibandingkan dengan ekstrak CPO-nya. Kandungan airnya akan jauh lebih tinggi. Oke? Ya, jadi ya teman-teman harus itu ya, tinggal itulah lihat ya. Nah, kalau kandungan airnya lebih tinggi, kemungkinan besar stok atau cadangan CPO itu akan berkurang. Jadi kalau supply demand-nya itu nggak seimbang, teman-teman bisa lihat ya seperti apa. Demand-nya itu naik, supply-nya itu nggak seimbang. Ya, jadi harganya harusnya dihargai naik. Nah, kalau harganya dihargai naik, ya, harganya dihargai naik, kira-kira pendapatan perusahaan gimana? Ya, lu jual lebih mahal loh. Ya, pendapatan perusahaan gimana? Itu yang sedang kita price in untuk TAP. Ya, belum lagi kita udah tahu swasembada energi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu akan kayaknya udah fight-nya udah gila-gilaan. Ya, kayaknya udah pokoknya tahun depan aja itu swasembada pangan tuh harus terjadi karena nggak ada import. Ya, import beras. Ya, tidak ada import beras. Jadi artinya swasembada pangan itu harus terjadi. Nah, swasembada energi itu pasti akan didorong terus B40, B50. Kita lihat kebutuhannya akan terus naik. Nah, ini daripada ini nih. Katanya Malaysia tidak ada permajaan plantation untuk sawit, jadi bakalan kekurangan suplai CPO. Kan cuma Indonesia sama Malaysia doang. Ya, produksi CPO terbesar. Nah, jadi kalau kekurangan supply, ya lu lihat ya, ini kan tidak ada ini ya, tidak ada substitusinya kan. Substitusinya malah barang yang lebih mahal.
Lu masa iya pakai minyak siri, minyak apa, minyak ini, minyak itu, ya. Oh ya, belum lagi Malaysia juga bikin loh. Dia udah mulai bikin B berapa ya? Ya, jadi kebutuhan dalam negerinya pun dia lagi tingkatkan. Ya, ya. Nah, jadi Malaysia juga bikin biodiesel, ya. Indonesia juga bikin biodiesel, ya. Jadi ini harusnya akan cukup banyak ya, demand yang akan meningkat, ya. Nah, sekarang supply-nya gimana? Karena CPO ini tidak bisa loh tiba-tiba langsung ada, karena dia butuh ditanam, ya. Apa sawit yang 5 tahun, ya saya baru tahu ya, namanya panen buah pasir. Berarti ini sangat-sangat tidak efektif. Masih panen, masih belajar berbuah lah ya, itu sawit-sawit muda kan, ya. Jadi artinya dia butuh sampai 5 tahun ke atas baru dia bisa berbuah terus. Oke lah, dia memang punya masa untuk berbuah sampai 25 tahun ya. Tapi kalau lu tidak ada peremajaan, ya artinya kan pasti akan ada supply yang akan terus berkurang. Jadi kalau teman-teman lihat ya, untuk CPO sendiri, terutama untuk TAPG, saya masih perkirakan kalau dia masih akan terus masih akan terus nanjak lah. Karena kebutuhannya, ya, kecuali kecuali tiba-tiba Presiden Prabowo bilang oke, nggak jadilah, nggak usah B50, B40 aja udah cukup lah. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk dalam negeri nggak cukup, janganlah, jangan dipaksain, bla, bla, bla. Oh, itu mungkin akan beda 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 lagi ya, tinggal kita update aja katalisnya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, berarti swasembada energi itu akan menjadi apa, katalis untuk terus menggerakkan si saham-saham CPO. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Jadi artinya kalau teman-teman masih punya atau udah sudah masuk kembali ke TAPG, kita udah tinggal hold ini. Ya, hold bukan berarti kalau dia sampai rugi rugi berkali-kali kemudian habis itu tetap kita hold gitu ya. Lu bikin trading plan dulu. Ya, plan lu udah ada, baru lu mulai gitu ya, baru lu mulai beraksi. Jadi lu tahu apa yang lu lakukan. Oke, sehingga nggak main emosi nanti turun, turun, oh jual jual nanti dia habis ini naik lagi. Nah itu akhirnya jadi masalah Pak. Sama mungkin saya tutup ya dengan ini ya, JPFA. Kemarin kan ada tuh, JPFA turun lagi ke 7.000. Padahal dia nggak kemana-mana loh. Lihat nggak? Dia nggak kemana-mana loh. Kemudian habis itu hari ini berapa yang DM saya? Kenapa ya JPFA ya? Kenapa JPFA? Lah, emang ada apa JPFA? Ya, kita udah tahu kan, saya udah sering bilang kan, kalau katalisnya masih utuh, ya udah kita nggak ngapa-ngapain. Saya masukkan daerah sini, ya pada saat dia habis kumdetnya si 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 dividends kan, saya masuk dari situ kan, ya. Dan saya juga ngomong sama teman-teman kan, nah kemudian habis itu dia naik, kemudian habis itu dia nggak kemana-mana kok. Memang iya, setelah dia naik dia turun, kan berarti kan itu cuma floating doang kan, ya. Dia nggak kemana-mana, ya udah, karena nggak kemana-mana udah. Yang ditunggu itu adalah program makan bergizi gratis itu kapan gitu loh. Nah kan kapan kita kan belum tahu kan. Oh, kemarin kita udah lihat, oh Desember sudah mulai uji coba, kemudian Januari itu akan diterapkan. Kemudian hari ini kita udah tahu bahwa satu anak cuma 10.000. Ya, satu anak cuma 10.000. Kita nggak tahu apa daerah-daerah Jakarta bakal ditambahin apa enggak ya. Em, Kalau di daerah mungkin di luar ya, daerah-daerah sana mungkin bisa kali ya 10.000 ya. Tapi kalau daerah Jakarta nggak tahu ya 10.000 gimana ya. Ya, nah, ini yang kita lihat. Kalau dia udah mulai, berarti kan ada emiten-emiten yang sudah kita perhatikan, sudah mulai nih ya kena dampaknya nih. Ya, dampaknya itu bisa lihat dari 2 hari ini kan udah naik ya. Nanti kalau dia break 18 1.900 itu berarti targetnya kan sampai ke 2.000. Apalagi kalau sampai diumumin, ini kan lagi diajakin nih. Swasta-swasta ayo dong apa partisipasi, ya kan? Ya, nah, ini kan si JPFA itu sudah buka apa itu namanya, dapur umum di mana-mana, bukan dapur umum sih ya, ya dapur umum sih ya, dapur umum untuk mendukung makan bergizi gratis ini. Dia udah di mana-mana kan, ya udah buka di berapa berapa dapur gitu. Nah kita lihat adalah ya partisipasi JPFA itu sudah kelihatan. Ya, nah tinggal kita lihat revenue yang dia dapat dari partisipasi ini berapa. Karena dananya itu cukup gede, setahun itu 70 triliun.
Ya, kalau kita hitung berdasarkan apa yang dilakukan di Brasil, kemudian kita hitung berdasarkan apa yang ada di Indonesia, faktanya itu adalah kita butuh 3 kali lipat kan dana eh, dari yang diterapkan oleh Brasil. Jadi ya mungkin kita akan butuh sekitar 50 triliunan. Ya, 50 triliun. Jadi kalau dananya ada sekitar 71, harusnya cukup. Ya, harusnya cukup. Nah, dana 50 triliun itu gede. Besar kali itu. Ya itu bukan uang kecil loh. Ya lu lihat JPFA itu kemarin tuh apa revenue berapa ya, sekitar 20 atau 30 triliun ya. Ya sampai itu ya. Jadi kalau dia bisa dapat sesuatu di situ itu jelas jelas besar gitu. Eh ya nanti teman-teman cek lah ya, revenue-nya berapa ya, penjualannya berapa, pendapatannya berapa dan lain sebagainya. Nah lu lihat uang 50 triliun itu gede. Nah dia bisa dapat berapa? Ya kalau kita lihat JPFA ada nugget, ada susu kan. Nah dia bisa dapat berapa? Itu yang kita tunggu. Nah, hitungan kita jelas pasti gede. Ya, cuman ya nanti tinggal kita lihat di Q1 2025. Jadi kalau Q1-nya bagus, ya udah kita tinggal terusin karena makan bergizi gratis ini bakalan ada selama periodenya Presiden Jokowi, Presiden Prabowo. Ya, sampai kapan kita nggak tahu, tinggal ikutin aja. Tinggal kita update. Jadi potensi turnaround, cyclical, startup itu jelas akan terjadi pada si JPFA. Udah kayak begitu aja gitu. Karena itulah makanya ya saya tutup ya. Tahu apa yang lu lakukan. Ya, tahu apa yang lu lakukan. Teman-teman yang di alumni kan sudah dibekali dengan framework, gitu kan. Teman-teman yang bukan alumni juga kita udah bilang kita udah itu ya, framework kita ada videonya kok. Ya, frameworknya seperti apa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat framework itu. Teman bisa pakai itu. Ya, kalau lu kerjakan PR sesuai dengan framework itu, lu pasti tahu apa yang lu lakukan. Gitu ya. Poinnya itu adalah kita selalu ngisi pondasi dari framework trading kita adalah dengan katalis. Ya, ada katalis baru kita naik ke atas. Lihat fundamental, lihat teknikal, pakai risk management, trading plan, masuk. Ya, kemudian habis itu kita tutup atapnya itu adalah jurnal. Ya, lu harus bisa mengadministrasikan semua kegiatannya lu. Itu frameworknya. Ya, pada saat lu kerjaan PR, lu tahu apa yang lu lakukan. Pada saat lu tahu apa yang lu lakukan, lu lihat deh, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, semakin sering lu terus kerjaan PR itu, lu pasti akan ada perubahan. Ya, apa, nggak mungkin nggak ada perubahan. Ya, kalau lu nggak ada perubahan, nah lu tinggal cek apa salah di apa salah penerapan gua. Ya, kalau lu pakai framework itu, saya pikir sih udah pasti sangat-sangat membantu lah ya. Ya, oke? Ya 1-2 bulan ini teman-teman pakai itu, nanti kasih saya feedback. Karena saya lagi menyusun sebuah buku ya, moga-moga kelar lah ya dalam tahun ini. Jadi tahun depan saya bisa bagiin ke teman-teman. Oke? Ya, saya pikir hari ini di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat ya, Jumat besok ya. Moga-moga market window dressing semua sesuai dengan harapan kita ada, nongol ya. Dan saham-saham pilihan kita bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Ya, oke? Sampai ketemu hari Jumat, teman-teman. Thank you semuanya. Ya, saya izin pamit. God bless.